Aku Ratih, bekerja sebagai sekretaris baru. Namun, yang menarik justru anak atasanku yang akan menjadi penerus perusahaan. Dia tampak dan baik hati, malah tertarik dengan gadis polos sepertiku. Ini dia kisahku. Hari pertama aku bekerja sebagai sekretaris di perusahaan ini, terasa begitu mendebarkan. Aku berusaha menampilkan kesan profesional, meskipun dalam hati aku masih gugup. Tuan Surya, atasanku, adalah pria yang berwibawa dan dihormati oleh semua karyawan. Tapi yang lebih menarik perhatianku adalah kabar bahwa anaknya, Arya, akan segera bergabung dengan perusahaan untuk belajar dan menjadi penerus bisnis keluarga. Siang itu, aku tengah sibuk merapikan beberapa dokumen ketika pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang pria muda melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Posturnya tegap, wajahnya tampan, dengan mata tajam yang menatap lurus ke arahku. Seketika, aku merasa gugup, tapi berusaha tetap tenang. "Kamu sekretaris baru?" tanyanya dengan suara berat namun tenang. Aku segera berdiri dan mengangguk. "Iya, saya Ratih. Bisa saya bantu?" Pria itu menyunggingkan senyum tipis. "Aku bukan Pak. Panggil saja Arya." "Arya." Aku sudah sering mendengar namanya dari para karyawan lain. Tidak kusangka, aku akan bertemu dengannya secepat ini. "Ayahku ada." Tanyanya lagi. "Saat ini beliau sedang ada meeting, Pak." Maksud saya, Arya?" Jawabku sedikit gugup. Ia tertawa kecil, membuatku sedikit lega. "Santai saja. Aku belum jadi bos di sini kok." Aku tersenyum, berusaha rileks. Tapi jujur saja, jantungku masih berdebar kencang. Entah karena grogi, atau ada sesuatu yang lain. Yang pasti, pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang mungkin akan mengubah kehidupanku di perusahaan ini. Setelah pertemuan pertama itu, aku pikir aku tidak akan bertemu Arya lagi dalam waktu dekat. Tapi ternyata, aku salah. Keesokan harinya, saat aku sedang membawa beberapa dokumen ke ruang rapat, aku bertabrakan dengan seseorang di koridor. Aku kehilangan keseimbangan dan hampir saja terjatuh, jika saja seseorang itu tidak sigap menangkapku. "Ups, maaf," suara itu terdengar familiar. Aku mendongak, dan mendapati wajah Arya begitu dekat denganku. Sejenak, aku terpaku. Lalu buru-buru berdiri tegak. "Saya yang seharusnya minta maaf, saya tidak melihat jalan," kataku cepat, sambil merapikan dokumen yang hampir jatuh dari tanganku. Arya hanya tersenyum tipis. "Sepertinya kita sering bertemu ya," katanya santai. Aku tersipu, dan hanya bisa mengangguk kecil. "Begini, aku butuh bantuanmu," lanjutnya. Aku menatapnya, sedikit bingung. "Bantuan apa?" Arya memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan menatapku serius. "Aku masih baru di sini, dan aku butuh seseorang yang bisa membantuku memahami sistem kerja di perusahaan ini. Bisakah kau membantuku?" Aku terdiam sejenak, memikirkan jawabannya. Aku hanyalah seorang sekretaris baru. Tapi bagaimana mungkin aku menolak permintaan anak pemilik perusahaan ini? "Tentu, saya akan membantu sebisa saya," jawabku akhirnya. Senyum Arya semakin melebar. "Bagus, kita mulai setelah jam kerja ya. Aku traktir kopi." Aku menelan ludah. Setelah jam kerja, hanya berdua, tanpa menunggu jawabanku, Arya sudah berjalan pergi. Aku masih berdiri di tempat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ini hanya urusan pekerjaan, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, perasaanku semakin tidak menentu. Setelah jam kerja berakhir, aku masih duduk di meja, mencoba menenangkan diri. Aku tidak menyangka Arya benar-benar serius dengan ajakannya. Jujur saja, aku merasa canggung. Bagaimana mungkin aku, seorang sekretaris baru, bisa menghabiskan waktu berdua dengan anak pemilik perusahaan? Ketika aku masih sibuk dengan pikiranku sendiri, suara Arya mengejutkanku. "Ayo, kita pergi," katanya santai sambil menyandarkan tubuhnya di meja kerjaku. Aku mendongak dan menatapnya ragu. "Kita benar-benar harus pergi?" tanyaku hati-hati. Arya mengangkat alisnya. "Tentu saja, aku sudah janji traktir kopi kan?"
Aku tidak bisa menolak. Lagi pula, ini adalah perintah tidak langsung dari calon bosku. Akhirnya, aku mengambil tasku dan mengikutinya keluar dari kantor. Kami pergi ke sebuah kafe tidak jauh dari gedung perusahaan. Tempatnya cukup tenang, dengan lampu-lampu temaram yang memberikan suasana nyaman. Arya memilih tempat di sudut yang agak sepi, dan aku pun duduk di depannya, masih berusaha bersikap profesional. Kamu kelihatan tegang, komentar Arya sambil menyeruput kopinya. Aku tersenyum kecil. Maaf, saya hanya tidak menyangka akan berada di sini dengan Anda. Maksud saya? Denganmu. Arya tertawa kecil. Kamu selalu terlalu formal. Santai saja, Ratih. Aku mencoba mengendurkan bahuku, meski tetap merasa canggung. Oke, lanjut Arya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang sistem kerja di sini. Ayah selalu serius saat membahas perusahaan, dan aku butuh sudut pandang yang lebih sederhana. Aku mulai menjelaskan apa yang aku tahu, dari cara kerja tim manajemen, sistem pelaporan, hingga kebiasaan para petinggi perusahaan. Arya mendengarkan dengan seksama, terkadang mengangguk atau mengajukan pertanyaan. Namun, di tengah percakapan, aku menyadari sesuatu. Mata Arya tidak hanya memperhatikanku saat aku menjelaskan, tetapi juga seakan mengamati gerak-gerikku. Kenapa menatapku seperti itu? Tanyaku spontan. Arya tersenyum samar. Aku hanya berpikir, kamu cukup menarik. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu apakah dia hanya bercanda atau serius, tapi aku tidak berani menanggapinya lebih jauh. Terima kasih sudah membantuku. Lanjutnya, sepertinya aku akan sering mengandalkanmu mulai sekarang. Aku hanya bisa tersenyum, meski dalam hati mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya tentang pekerjaan, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, pertemuanku dengan Arya mulai membawa warna baru dalam kehidupanku di perusahaan ini. Setelah pertemuan di kafe itu, aku dan Arya semakin sering berinteraksi. Awalnya, semua masih terasa profesional. Aku membantunya memahami sistem perusahaan, mendampinginya saat pertemuan penting, dan memastikan dia bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja. Namun, semakin hari, batasan antara atasan dan bawahan mulai terasa kabur. Arya sering mencariku, entah untuk sekadar mengobrol atau meminta pendapat tentang sesuatu yang bahkan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ada saat di mana dia sengaja menunggu hingga aku selesai dengan pekerjaanku, lalu mengajakku makan malam. Aku cuma nggak mau makan sendirian, katanya suatu malam saat kami duduk di sebuah restoran dekat kantor. Aku tertawa kecil. Bukannya kamu bisa makan dengan ayahmu? Arya mengangkat bahu. Ayah selalu sibuk. Lagi pula, makan sama kamu lebih menyenangkan? Aku terdiam. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Apakah ini hanya perasaan berlebihan dariku? Hubungan kami yang semakin dekat ternyata tidak luput dari perhatian para karyawan lain. Beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik setiap melihat kami bersama. Aku tidak tahu, apakah ini hanya asumsi mereka, atau memang sudah terlalu jelas terlihat. Suatu pagi, saat aku baru saja tiba di kantor, seorang rekan kerja mendekatiku dengan senyum penuh arti. Ratih, kamu dekat banget ya sama Mas Arya? Tanyanya dengan nada menggoda. Aku terkejut dan buru-buru menggeleng. Enggak kok, aku cuma membantunya menyesuaikan diri di perusahaan. Dia tertawa kecil. Iya, tapi dia kayaknya perhatian banget sama kamu. Jangan-jangan kamu calon nyonya bos nih? Aku merasa wajahku memanas. Jangan sembarangan ngomong, ini cuma urusan pekerjaan. Tapi benarkah hanya urusan pekerjaan? Aku sendiri mulai meragukannya. Hari itu, saat aku sedang sibuk di meja kerja, Arya tiba-tiba muncul dan meletakkan secangkir kopi di mejaku. Aku menatapnya bingung. Ini untukku, Arya. Mengangguk. Aku tahu kamu selalu minum kopi sebelum mulai kerja, jadi aku belikan sekalian. Hatiku terasa hangat. Ini bukan kali pertama dia melakukan hal kecil seperti ini untukku. Tapi tetap saja, aku selalu terkejut dengan perhatiannya. Namun, sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih,
Tiba-tiba suara berat milik Tuan Surya terdengar dari belakang. Arya, ikut aku ke ruanganku sekarang. Aku menoleh dan melihat wajah Arya yang langsung berubah serius. Tanpa banyak bicara, dia mengikuti ayahnya ke dalam ruangan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi perasaanku tidak enak. Apakah ini ada hubungannya dengan kedekatan kami? Aku hanya bisa berharap, apapun itu, semuanya akan baik-baik saja. Setelah pertemuannya dengan Tuan Surya, Arya keluar dari ruangannya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku ingin bertanya, tapi tentu saja aku tidak berani. Dia hanya berjalan melewatiku begitu saja, tanpa senyuman atau tatapan seperti biasanya. Aku berusaha menepis rasa penasaran itu dan kembali fokus pada pekerjaanku. Namun, menjelang jam makan siang, Arya tiba-tiba muncul di mejaku lagi. Aku ingin bicara denganmu, katanya pelan. Aku mengangguk dan mengikutinya ke sebuah ruang kecil di dekat pantry. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Arya bersandar di meja dan menarik napas dalam. Ayah menyuruhku menikah, katanya tanpa basa-basi. Aku terkejut. Menikah? Arya mengangguk, lalu menatapku dengan mata yang sulit kubaca. Sebagai pewaris perusahaan, ayah ingin aku segera menikah sebelum benar-benar mengambil alih bisnis ini. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu kenapa aku merasa sesak mendengar hal itu. Lalu, kamu akan menikah? Tanyaku pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahanku. Arya menatapku dalam. Aku belum tahu. Aku nggak mau menikah hanya karena tuntutan. Aku ingin menikah dengan orang yang aku suka. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya sulit. Ya, itu keputusan yang benar. Dia masih menatapku, lalu tiba-tiba berkata, kalau aku bilang, aku sudah punya seseorang yang aku suka, gimana? Aku tercekat. Maksudmu? Arya tersenyum tipis. Aku nggak mau menikah dengan sembarang orang, Ratih. Aku mau menikah dengan seseorang yang benar-benar berarti buatku. Jantungku semakin berdebar. Apakah dia sedang membicarakan aku, atau ini hanya asumsiku saja? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang jelas, sejak saat itu, hubunganku dengan Arya terasa semakin rumit. Sejak percakapan itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Arya. Dia menjadi lebih perhatian dariku sebelumnya. Bahkan, dia sering mencariku, meski hanya untuk sekadar berbicara atau makan siang bersama. Namun, aku juga tahu, di balik senyum dan perhatiannya, ada tekanan besar yang ia rasakan dari ayahnya. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya yang sesekali terlihat kosong, seolah sedang berpikir keras tentang sesuatu yang sulit. Suatu hari, saat jam istirahat, Arya tiba-tiba mengajakku keluar. Kita makan di luar, katanya tanpa memberi kesempatan aku untuk menolak. Aku menurut, meski sebenarnya aku merasa ragu. Kami pergi ke sebuah restoran yang cukup jauh dari kantor, seolah Arya ingin memastikan tidak ada yang melihat kami. Setelah memesan makanan, dia menatapku serius. Aku ingin bicara soal pernikahan itu, katanya. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Ayah sudah menyiapkan calon istri untukku, lanjutnya dengan nada berat. Perempuan dari keluarga terpandang. Tentu saja, katanya, ini untuk memperkuat posisi perusahaan. Hatiku mencelos. Jadi, ini akhirnya Arya akan menikah dengan perempuan yang dipilihkan ayahnya. Aku mencoba tersenyum, meski terasa berat. Selamat, kalau begitu, kataku. Berusaha terdengar biasa saja. Tapi Arya justru mendekatkan tubuhnya sedikit ke arahku, menatapku dalam. Ratih, aku nggak mau menikah dengannya. Aku menatapnya. Bingung. Tapi, ini perintah ayahmu. Aku bisa menolak, katanya mantap. Tapi aku harus punya alasan kuat. Aku masih belum mengerti kemana arah pembicaraan ini. Tapi jantungku mulai berdebar kencang. Aku ingin menikah dengan seseorang yang aku pilih sendiri, lanjut Arya. Dan aku ingin memilihmu. Aku tahu, ini mendadak. Aku tahu mungkin ini membingungkan buatmu, katanya lagi. Tapi Ratih, aku suka sama kamu. Aku terdiam. Ini sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku hanya sekretaris biasa, sementara dia adalah pewaris perusahaan besar. Tapi,
Arya, ini bukan hal yang bisa diputuskan dengan mudah, kataku pelan. Arya tersenyum kecil. Aku tahu, aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma mau kamu tahu perasaanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku merasakan sesuatu yang sama untuknya. Tapi di sisi lain, ini terlalu rumit. Aku hanya bisa menatapnya dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk di hatiku. Hari-hari setelah pernyataan Arya itu, terasa begitu penuh ketegangan. Aku merasa kebingungan di satu sisi. Aku merasa sangat bahagia mengetahui bahwa dia juga menyukainya. Tapi di sisi lain, aku takut dengan konsekuensi yang mungkin muncul. Apakah aku siap untuk berada dalam dunia yang begitu rumit, penuh dengan ekspektasi dan tekanan keluarga besar seperti ini? Namun, Arya tidak menyerah. Setiap hari dia semakin sering datang menemuiku, menawarkan jalan keluar yang mungkin tidak aku lihat sebelumnya. Dia yakin bisa melawan semua yang ada, termasuk tuntutan ayahnya. Ratih, aku sudah memutuskan, katanya suatu malam saat kami duduk bersama di kafe favorit kami. Aku akan menikah denganmu. Aku terdiam, seolah kata-kata itu tidak bisa masuk ke pikiranku. Tapi, Arya, ayahmu sudah menyiapkan calon untukmu, bukan? Ini akan sangat sulit, kataku dengan hati yang berat. Arya menggenggam tanganku. Aku tidak peduli. Ayah bisa saja marah. Tapi aku tidak akan menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Aku ingin menikah denganmu, Ratih. Hanya denganmu. Aku tidak bisa menahan senyum kecil. Meskipun aku tahu ini adalah keputusan besar. Namun, aku juga tahu, jika aku benar-benar ingin bersamanya, aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Beberapa hari setelah itu, Arya mengajakku untuk bertemu dengan ayahnya. Tuan Surya. Sebenarnya, aku merasa sangat gugup. Bagaimana jika ayahnya menolak, atau bahkan memarahinya? Kami duduk di ruang kerja Tuan Surya, dan Arya langsung berbicara tanpa ragu. Ayah, aku ingin menikah dengan Ratih. Tuan Surya menatap anaknya dengan pandangan tajam. Arya, kamu tahu kan, apa yang kamu katakan? Kamu sudah dijodohkan dengan seorang perempuan yang berasal dari keluarga besar. Keluarga yang bisa membawa manfaat besar untuk perusahaan kita. Ini bukan sekadar urusan perasaan. Ini tentang masa depan perusahaan. Aku menggigit bibir, merasa terpojok. Namun Arya tetap tenang. Matanya penuh keyakinan. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa menikahi orang yang tidak aku cintai, meskipun itu bisa membawa keuntungan bagi perusahaan. Jika aku harus jadi pemimpin yang baik, aku harus bahagia dengan keputusan hidupku dulu. Dan aku bahagia dengan Ratih. Tuan Surya terdiam. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku tahu kamu sulit menerima ini, Ayah. Arya melanjutkan. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku ingin kamu menyetujui pilihan ini. Aku memegangi tanganku yang mulai dingin, menunggu reaksi ayahnya. Tuan Surya menghela napas panjang. Wajahnya terlihat serius, namun ada sesuatu yang berubah di matanya. Baiklah, jawab Tuan Surya akhirnya. Aku setuju, tapi ingat, ini keputusan yang sangat berat. Aku berharap kalian berdua bisa membuktikan bahwa ini adalah pilihan yang tepat untuk masa depan perusahaan dan keluarga. Aku terkejut mendengarnya. Tidak hanya karena ayahnya menyetujui, tetapi juga karena beratnya tanggung jawab yang ada di balik keputusan ini. Arya tersenyum lebar. Matanya bersinar. Terima kasih, Ayah. Aku pun menghela napas lega, meskipun masih ada rasa cemas dalam hatiku. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru awal dari perjalanan kami berdua yang penuh dengan tantangan dan harapan. Setelah pernikahan kami yang sederhana namun penuh makna, kehidupan kami berdua mulai berjalan dengan cara yang sangat berbeda. Aku dan Arya, meskipun sudah menikah, tetap menjalani banyak hal dengan penuh perhatian dan romantisme. Dari luar, semua tampak sempurna. Namun, aku mulai merasakan sisi lain dari Arya yang baru mulai aku kenal. Arya adalah sosok yang sangat baik hati. Dia selalu berusaha membuatku merasa nyaman di rumah, mengajak aku menikmati waktu bersama, dan memberikan perhatian kecil yang membuat hatiku berbunga. Namun, ada kalanya dia menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih tegas
dan penuh gairah. Suatu malam, setelah kami menghabiskan makan malam mewah di sebuah restoran elegan, kami kembali ke rumah. Udara malam yang sejuk mengalir lewat jendela besar di ruang tamu, menciptakan suasana yang tenang. Arya menatapku dengan penuh perasaan. Matanya mengunci mataku. "Aku ingin kita lebih dekat malam ini," katanya, dengan suara lembut namun penuh makna. Aku menatapnya, merasakan gemuruh di dalam hatiku. Ada sesuatu dalam dirinya yang selalu bisa membuatku terpesona kehangatan, kepercayaan diri, dan ketulusan yang begitu mendalam. "Kita sudah dekat, Arya," jawabku pelan, mencoba mengungkapkan perasaan yang sama. Tapi Arya tersenyum penuh goda, mengangkat tangan untuk meraih tanganku. "Malam ini, aku ingin kita lebih dekat lagi, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam setiap cara yang bisa membuat kita terikat lebih dalam lagi." Aku bisa merasakan perubahan pada dirinya, keinginan yang kuat untuk lebih mendalam, bukan hanya sekadar percakapan biasa. Dalam tatapan matanya, aku melihat sesuatu yang lebih, keinginan yang tak terucapkan namun jelas. "Ratih," Arya mendekatkan wajahnya, nadanya sedikit menggoda. "Aku ingin malam ini menjadi lebih spesial. Aku ingin mengajakmu dinas malam ini." Aku terkejut. Tak menyangka kata-kata itu keluar begitu saja darinya. Namun, aku juga merasakan kekuatan dalam pernyataan itu, suatu ajakan yang datang dari kedalaman hatinya. Bukan sekadar untuk menyalurkan hasrat, tetapi untuk mempererat hubungan kami. Senyum tipis terukir di wajahku. "Dinas malam." Arya tersenyum penuh arti, merengkuh tubuhku dengan lembut, dan menggiringku menuju kamar. Begitu kami sampai di sana, dia menutup pintu dengan lembut, menyisakan kami berdua dalam dunia yang hanya kami yang mengerti. Malam itu, semuanya terasa begitu berbeda, elegan, penuh gairah, namun tetap terjaga dalam suasana yang penuh kehangatan. Arya, dengan ketegasannya, mengajakku lebih dekat dengan cara yang sangat romantis, menciptakan momen yang tak terlupakan, yang membuat aku semakin yakin bahwa pernikahan kami bukan hanya sekadar ikatan formal, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan penuh makna. Keterikatan kami semakin kuat, seiring dengan setiap sentuhan dan kata yang kami ucapkan. Dan malam itu, seperti sebuah janji yang tak terucapkan, kami berdua merasakan kebersamaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pernikahan kami berjalan seperti sebuah perjalanan penuh dengan romantisme dan gairah yang tak terbendung. Arya dan aku mulai membangun hubungan yang semakin dalam, penuh dengan sentuhan lembut, kata-kata penuh kasih, dan perasaan yang sulit diungkapkan dengan sekadar kata-kata. Setiap malam, seakan waktu berhenti ketika kami bersama. Aku dan Arya berbagi cerita tentang hari-hari kami, tentang kerja, keluarga, dan banyak hal kecil yang kadang terlupakan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kami hindari: semakin dalam hubungan kami, semakin kuat pula daya tarik di antara kami. Dia menggenggam tanganku, menariknya dengan lembut. "Aku ingin kita lebih dekat malam ini, Ratih. Aku merasa ada sesuatu yang belum kita eksplorasi sepenuhnya." Aku menatapnya, merasa setiap kata yang dia ucapkan penuh arti. Ada ketegangan yang terbangun di antara kami, dan meskipun aku merasa sedikit cemas, aku tahu itu adalah bagian dari perjalanan kami untuk saling mengenal lebih dalam lagi. Arya meraih wajahku dengan lembut, menatap mataku dengan intens. "Aku ingin menyentuhmu, bukan hanya tubuhmu, tapi hatimu. Aku ingin tahu setiap bagian dari dirimu, baik fisik maupun perasaan." Aku terdiam, merasakan hasrat yang membara dalam dirinya. Namun, aku juga merasa aman dalam pelukannya. Ada sisi Arya yang sangat melindungi, membuatku merasa dihargai, namun juga penuh dengan gairah yang tak terelakkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arya perlahan mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bibir kami bertemu dalam ciuman yang lembut, namun penuh dengan ketegangan. Seolah kami berdua menunggu saat yang tepat untuk saling menyerah pada perasaan yang tak terbendung. Ciuman itu semakin dalam, semakin membara, seiring dengan jantung kami yang berdetak lebih cepat. Namun, meskipun gairah kami semakin memuncak,
Ada keanggunan dalam setiap gerakan dan kata-kata yang kami ucapkan. Arya selalu memastikan bahwa aku merasa dihargai. Setiap sentuhan terasa penuh makna, dan setiap ciuman adalah janji yang terucap tanpa kata. Kami berdua mengalir dalam momen itu. Seolah dunia di luar kamar kami tidak ada. Kami terus berpelukan, menciptakan kedekatan yang semakin kuat. Setiap detik bersama Arya terasa begitu berharga. Sebuah pengalaman yang penuh gairah, tetapi tetap elegan dan penuh rasa hormat satu sama lain. Momen-momen seperti ini adalah bentuk cinta yang paling murni, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan, dalam perasaan, dan dalam setiap sentuhan yang saling mempererat kami berdua. Pagi berikutnya, kami bangun di tempat tidur yang sama, namun ada kedamaian yang terasa berbeda. Kami berbaring berdampingan, Arya memelukku dengan erat. Aku merasa aman, dicintai, dan lebih dari siap untuk menjalani perjalanan panjang bersama. Kamu tahu, Ratih? Arya berkata dengan suara serak. Malam-malam seperti itu membuatku semakin yakin bahwa kita benar-benar dibuat untuk bersama. Aku tersenyum, menatapnya dengan penuh cinta. Aku juga merasa begitu, Arya. Keterikatan kami semakin dalam. Dan meskipun perjalanan kami penuh dengan tantangan, ada satu hal yang pasti. Kami akan terus berjuang bersama, menjelajahi setiap momen yang ada, penuh dengan gairah, cinta, dan kemewahan yang kami ciptakan bersama. Setelah sekian lama menjalani hidup bersama, hubungan Arya dan aku semakin kuat, penuh dengan cinta yang mendalam. Setiap hari, meskipun kami sering menghadapi tantangan baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi, kami selalu menemukan cara untuk mendukung satu sama lain. Kami belajar bahwa hubungan kami tidak hanya tentang perasaan romantis dan gairah, tetapi juga tentang saling memahami, saling memberi ruang, dan saling tumbuh bersama. Pernikahan kami, yang dimulai dengan keraguan dan ketegangan, berbuah manis. Arya, yang dulunya terikat pada ekspektasi dan kewajiban sebagai pewaris perusahaan, kini bisa menikmati kebahagiaan sederhana bersamaku. Dia memilih untuk hidup sesuai dengan hatinya, tanpa terjebak dalam tekanan luar. Kami membangun keluarga kecil yang bahagia. Rumah kami dipenuhi tawa, percakapan yang penuh kehangatan, dan momen-momen penuh kebersamaan. Setiap hari yang kami lewati bersama adalah kenangan yang semakin mempererat ikatan di antara kami. Kami berdua tahu, apa yang lebih penting daripada kekayaan dan prestise adalah cinta yang kami bagi. Sementara itu, perusahaan milik keluarga Arya berjalan dengan lancar. Tuan Surya, meskipun sempat ragu, kini melihat perubahan positif pada Arya. Arya telah membuktikan bahwa cinta dan komitmen bisa berjalan berdampingan dengan tanggung jawab besar sebagai pemimpin perusahaan. Ia berhasil menggabungkan keduanya, cinta, karier, dan keluarga dengan cara yang indah. Suatu malam, setelah makan malam bersama di teras rumah kami, yang menghadap ke taman yang indah, Arya memandangku dengan penuh cinta. Aku tidak pernah menyesali keputusan untuk memilihmu, Ratih, katanya dengan suara penuh emosi. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga sahabat terbaikku, mitra hidupku. Kita telah melewati banyak hal, dan aku tidak akan berhenti berjuang untuk kita. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang memenuhi hatiku. Aku juga merasa sama, Arya. Kita telah tumbuh bersama, dan aku yakin kita akan terus melangkah maju. Apapun yang terjadi, kami saling berpelukan, menikmati momen itu dalam kedamaian yang hanya bisa kami rasakan. Dengan segala cinta yang ada dan segala tantangan yang telah kami hadapi, kami tahu satu hal: kami akan selalu ada satu sama lain. Akhir cerita ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, tetapi sebuah awal yang baru, sebuah awal yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan cinta yang tak terbatas. Kami tahu bahwa meskipun dunia di luar berubah, cinta kami akan selalu tetap sama sekuat dan seindah saat pertama kali kami berdua memilih satu sama lain. Itulah kisahku bersama anak atasanku. Bagaimana denganmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah yang lainnya.